Ayo, Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini dipimpin doa terlebih dahulu kepada Mbak Tarisa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, biar tidak lemas, ayo berdiri semua, murid-murid. Bapak ingin bermain sebentar ya. Oke, Pak. Ayo, Pak. Bapak ada sebuah permainannya. Ya, Pak. Kalau saya bilang yes, angkat tangan kanan. Kalau no, yang kiri. Tambah lama tambah cepat aja. Yuk, berarti konsentrasi. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. No. No. Sudah. Anak-anak, apakah ada ingat terkait materi kita di minggu lalu? Ayo sebutkan apa materi kita di minggu lalu. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Zahra, siapa saja khulafa Rasyidin tersebut? Di mana datanya? Abu Bakar, Pak. Umar, Utsman, Ali. Nah, betul. Tepuk tangan dulu kepada Mbak Lili. Wah. Nah, baik. Untuk materi kita di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Nih, untuk bahan ajarnya tolong dibaca. Pangeran Arab ya? Nah, baik. Itu kan sudah saya bagikan bahan ajarnya ya. Monggo kepada Mbak Fira baca untuk biografi Umar bin Abdul Aziz. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab. Masa kecil Umar bin Abdul Aziz tumbuh dan dibesarkan di istana raja yang penuh kemewahan dan kenikmatan. Ia diberi gelar putra mahkota yang dihadapannya penuh dengan kenikmatan hidup. Hari-harinya selalu diisi dengan kesenangan yang kadangkala melebihi apa yang ia inginkan. Ia tinggal bersama paman dari pihak ibunya di Madinah. Dalam suasana itu ia memperoleh banyak pendapat-pendapat yang sehat dan di sana pula ia tumbuh dengan baik. Pendidikan yang diperolehnya dalam masa tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sifat-sifat yang istimewa dan tinggi. Sudah, Pak. Jadi, Mbak Fira, dari hal yang dibaca tersebut, apakah diketahui siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Ya, pada intinya Umar bin Abdul Aziz ini seorang yang dibesarkan di istana raja yang mana kehidupannya itu sangat mewah. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang bangsawan keturunan kerajaan Arab yang beliau sendiri masih memiliki darah bangsawan. Untuk selanjutnya kepada Mbak Riza, tolong dibaca paragraf selanjutnya. Yang pendidikan ini, Pak. Ya. Pendidikan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz termasuk orang yang haus akan ilmu. Ia senantiasa berada dalam majelis ilmu bersama dengan pakar-pakar di bidang fikih dan ulama-ulama. Umar termasuk anak yang cerdas. Ia telah menghafal Al-Quran sejak masih kecil. Saking
hausnya akan ilmu menuntut ilmu di kota Madinah sebagai rumah keilmuan, dan setelah berhasil menuntut ilmu di pesantren Madinah dan menjadi seorang ulama, karirnya pun melesat, mulai dari diangkat menjadi seorang gubernur hingga menjadi khalifah. Kepemimpinannya sebagai khalifah dilengkapi dengan kecerdasan ilmunya sebagai seorang ulama besar dan dihiasi dengan akhlak mulia. Lanjut ini, Pak. Ya. Keberhasilannya tersebut dapat dikatakan sebagai reformis akhlak mulia, sosok tawaduk, sosok yang teramat takut kepada Allah, sehingga hatinya selalu berdetar ketika nama Allah disebut sampai meneteskan air mata. Ia juga merupakan sosok khalifah yang zuhud, warok, lapang dada terhadap kritikan dan pembelaan kaum tertindas tanpa melihat agama ataupun rasnya. Sudah, Pak? Baik. Dari materi yang dibaca kamu barusan, apa kesimpulan dari bacaan tersebut? Tolong dijelaskan sedikit. Banyak ini, Pak, kesimpulannya, Pak. Ya, salah satu saja, tidak usah semua. Umar bin Abdul Aziz ini dia orangnya tawadu. Sudah, itu saja. Sudah. Nah, dari yang dibaca Mbak Riza tadi dapat kita ambil bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini pendidikannya ada di pondok pesantren. Oleh sebab itu, beliau ini lebih banyak menganut pembelajaran agama dan ilmunya ini berdasarkan agama. Dan juga memiliki sifat-sifat yang dapat kita contoh. Salah satunya yakni yang disebutkan Mbak Riza tadi, yang tawadu. Nah, dari kisah Umar Abdul Aziz ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus memiliki ilmu agama yang kuat dan kokoh. Nah, untuk materi selanjutnya kepada Mbak Zara tolong dibacakan. Ini Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota Madinah pada 86 Hijriah sampai 93 Hijriah. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai wali kota Madinah membuktikan bahwa Khalifah Al-Walid ingin menebarkan keadilan di antara warga kota dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab Hisham bin Ismail Al-Makhzumi, mantan wali kota Madinah sebelum Umar, telah bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan warga dengan buruk. Penduduk Madinah sangat bahagia mendengar pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai wali kota. Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan tekadnya untuk menegakkan keadilan sejak awal. Pengangkatan dengan membentuk majelis permusyawaratan di Madinah, yaitu 10 tokoh terbaik yang notabene guru-guru dan para sahabatnya. Umar mengangkat mereka sebagai rekan dan penasihat. Saat menjadi gubernur, kejujuran dan pribadi Umar bin Abdul Aziz mulai terlihat. Ia memimpin dengan adil dan sangat memperhatikan rakyat kecil. Tidak heran jika ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan khalifah yang memimpin saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, juga sangat mengaguminya. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah selama 6 tahun atau 87 sampai 93 Hijriah. Dan selama itu pula masyarakat Madinah telah merasakan keadilan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik dalam mengeluarkan sejumlah keputusan. Di antaranya pemecatan semua pegawai bawahan Raja bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Mekah Khalid Al-Khusari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan. Hal ini dilakukannya karena para pejabat tersebut telah berbuat zalim kepada rakyatnya. Kepada Tarisa, tolong sebutkan akhlak apa yang bisa kita ambil dari hal yang dibaca oleh Mbak Zahra barusan. Nah, kan tidak mendengarkan ya. Ya. Tolong kepada Zahra dijelaskan.
apa barusan alat yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Hikmahnya Mbak Zahra. Iya. Bagaimana Adil Mbak? dan sangat memperhatikan. Nah, itu seperti yang disebutkan Mbak Fatma barusan. Dari kisah tersebut kita bisa ambil bahwasanya kita selaku pemimpin, kita harus berlaku adil dan jujur kepada semua anggota-anggota kita. Dan tidak boleh berbuat curang ataupun korupsi di dalam sebuah organisasi yang kita pimpin. Nah, untuk paragraf selanjutnya kepada Mbak Fatma, tolong dibacakan. Baik. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur Madinah dan perdana menteri pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz kemudian diangkat menjadi khalifah pada Rabu 10 Safar 99 Hijriah atau 22 September 717 Masehi di kota Damaskus, Suriah. Sulaiman bin Abdul Malik, penguasa ke-7 dinasti Umayyad di Dabik, Syam Utara, ini masuk wilayah Palestina, diberitakan telah selepas pemerintahan selama sekitar 3 tahun setelah menerima kabar kepulangan penguasa. Beberapa anggota penting keluarga dinasti Umayyad dan para pejabat menggelar pertemuan untuk menentukan penerus ke-8 dinasti Umayyad. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ini merupakan perintah dari Sulaiman bin Abdul Malik yang memilih Umar menjadi penggantinya ketimbang memilih putranya sendiri. Ini Sulaiman melakukan atas akhlak dan karakter Umar lemah lembut yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Hal ini juga tidak lain atas usulan dari raja yang ketika Sulaiman menanyakan pendapatnya tentang Umar bin Abdul Aziz, raja menyertakan pujian atas pribadi Umar dan menganjurkan untuk memilih Umar. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian yang dimiliki Umar mampu mempengaruhi orang lain sehingga ia dapat dipercaya untuk menjadi khalifah. Adapun respon Umar bin Abdul Aziz ketika mengetahui isi surat wasiat tersebut langsung berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguh kita milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Demi Allah, ini semua sama sekali bukan atas permintaanku baik dengan rahasia ataupun terang-terangan. Berdasarkan pernyataan Umar ini menunjukkan bahwa ia menganggap jabatan yang diberikan kepadanya seolah-olah musibah. Ia begitu takut untuk memikul tanggung jawab sebagai khalifah karena ia mengetahui dengan pasti bahwa apa yang telah dibebankan kepadanya merupakan suatu amanah yang amat sangat berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Saya ingin bertanya kepada Mbak Firly. Siapa Mbak Firly? Mbak Fatma. Salah. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ini dikarenakan apa dan mengapa? Tolong dijelaskan. Atas perintah Umar bin Abdul Malik. Dikarenakan? Karena apa itu? Karena mungkin kepribadian Umar itu baik sehingga keluarga kerajaan itu setuju daripada putranya sendiri yang menjadi raja. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pembelajaran, yakni kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat lemah lembut tapi juga tegas. Kita tegas juga harus lemah lembut. Karena apa? Kita sebagai pemimpin tidak boleh kepada bawahan kita itu kasar dan semena-mena. Kita juga harus mengasihi kepada bawahan-bawahan kita. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum tentang hal-hal apa saja yang dapat kita ambil dari kisah biografi Umar bin Abdul Aziz ini. Baik, mungkin bisa kita cukupkan. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya di rumah untuk terus belajar, semangat. Baik, mari kepada Mbak Tanisa untuk menutup doa. Baik, sebelum mengakhiri
pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.